Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه تعالى ورضا نفسه زنة عرشه ومداد كلمته كما يحب ربنا ويرضى يا حي القيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jemaah yang dikasihi Allah, yang dipilih Allah untuk mendatangi rumahnya Masjid An-Nur, lingkungan 8 bulan Rajab. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah. Di antara doa Rasulullah SAW yang terkait dengan nur, wa maj'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura. Allah Rasulullah berdoa agar diliputi kehidupannya dengan nur, mulai pada lidahnya, hatinya, kanan kirinya, depan belakangnya. Doa nur dibaca oleh Rasulullah dalam perjalanan ke masjid, dalam doa sujud juga. Subhanallah. Mudah-mudahan setiap kita melangkah ke rumah Allah, Allah melimpahkan nurnya kepada kita. Dalam Quran disebut wa man lam yaj'alillahu nura fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberi Allah nur, tidak akan dapat nur. Siapa yang tidak diberi Allah nur, tidak akan dapat dia nur. Tengok ayat dalam surah An-Nur ayat 40. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberikan untuknya nur oleh Allah, tidak akan dapat nur. Karena Allah itu Allah nur samawati wal ardh. Baiklah, kembali kita bicara tentang pentingnya kisah salih. Kalau kita telusuri, kita simak ayat Quran, contohnya ayat surah Taha, ayat surah Yusuf, ayat surah Anbiya tentang salihin, orang saleh. Dalam surah Anbiya ayat 105 Allah mengatakan walaqad katabna fis zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salih. Allah telah menulis, menetapkan dalam Zabur sesudah dzikri bahwa bumi ini diwarisi oleh hamba yang saleh. Artinya apa? Bumi ini untuk orang yang saleh. Karena dalam ayat lain Allah memperingatkan seperti yang kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam doa Nabi Yusuf, doa ini patut kita ikuti ya, patut kita amalkan. Apa kata Nabi Yusuf? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh anta li fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Intinya apa? Anta waliyyi, engkaulah pelindungku ya Allah, fid dunya wal akhirah, dunia akhirat kita minta dilindungi. Tawaffani musliman, cabutlah aku nanti, matikanlah nanti, wafatkan aku nanti sebagai muslim yang betul, bukan sembarangan. Muslim di sini kalau orang mengaji Arab, belajar tafsir, bentuk katanya nakirah lihat ta'zim. Ini karena belajar bahasa ya. Artinya muslim dalam ayat ini bukan sembarang muslim.
muslim yang hebat, muslim yang terbaik, muslim yang excellent. Wa alhiqni bis salihin, dan aku ingin tergabung dengan orang yang saleh. Subhanallah, subhanallah. Kemarin sudah disebut, bila kita membicarakan ide orang saleh, menyebut nama-nama orang saleh, rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun. Subhanallah. Mau diangkat kisah benar, kisah real yang disebut dalam sejarah. Seorang jemaah masjid, seorang jemaah ketemu dengan seorang ulama yang tersohor, yang patut kita sebut-sebut namanya, kita singkat idenya. Siapa namanya? Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad berjumpa dengan seorang jemaah. Macam mana ulama dulu menyampaikan message kepada jemaah. Mula-mula dia tanya, umur bapak sudah berapa? Kam madha alaika min as-sinin, katanya. Sudah berapa bapak? Kata yang ditanya, umur saya sudah 60 tahun. Mungkin di depan saya sini ada yang sudah menjangkau 60 tahun atau yang lebih. Kalau saya sendiri alhamdulillah sudah lebih 60 ya, alhamdulillah. Umur saya sudah 60 tahun, kata yang ditanya. Kata Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, kalau umur bapak sudah 60, siap-siaplah Pak. Tidak lama lagi cepat. Tempoh akan dikasih Allah di dunia ini. Setiap orang ada tempoh tertentu. Ada yang tak sampai 60. Kemarin menerima berita dari pasangan. Anak di bawah 5 tahun. Ayahnya sehat, ibunya sehat, kakeknya sehat. Ompungnya sehat. Atuknya sehat. Iya dulu dan kalau umur sudah 60 Pak, berarti siap-siaplah. Lalu bapak tadi terkejut, kaget, terkeluar dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok orang saleh kan? Yang ditanya saleh, yang menanya saleh. Coba kita tanya orang kita, ditanya usianya berapa, adakah dia positif? Dan apa responnya? Ini dia positif, dan responnya dia beristirja. Dia beristirja. Orang kita kadang-kadang menyebut innalillahi itu ketika meninggal dunia saja. Itu mungkin tidak sampai 1% dari penggunaannya. Menggunakan innalillah dalam berita meninggal dunia tidak sampai 1%. Berarti kita belum menerapkan innalillah dalam kehidupan kita. Waktunya kalau tak datang ke masjid subuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktunya kalau tak bangun tahajud malam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktunya pulang ke rumah, tengok istri tak pegang Quran, atau tengok suami, tengok anak, tengok ahli keluarga, tidak ada yang berinteraksi dengan kitabullah. Bahkan kebanyakan manusia zaman sekarang berinteraksi dengan faktor yang menjauhkannya daripada Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu orang yang mengatakan inna lillahi tadi ditanya oleh Fudail, Pak, bagus jawaban Bapak itu inna lillahi. Tapi apa maksudnya Pak? Inna lillahi Bapak ini tidak sama dengan inna lillahi masyarakat kita. Innalillahi itu dia masalahnya cemas, takut, merasa berdosa, merasa bersalah, merasa lalai, cuai kata orang Malaysia. Dia merasa jadinya cuai, lalai. Lalu dia diperingatkan oleh orang dan dia tersentak dari kelalaiannya, maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Berapa yang loss, yang hilang dari kehidupan kita ya. Innalillahi ini
kita sempitkan penggunaannya. Kalau kita baca ayat ini, selalu dibaca oleh imam kita di Masjid An-Nur ya. Ayat surah Al-Baqarah halaman 24. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ini merujuk kepada ayat sebelumnya. Musibah ini ayat tadi itu surah ini ayat 156. Nah, tentu jenis-jenis musibah itu disebut dalam ayat 155. Wala nabluwannakum, kami akan uji kalian. Kalian akan ditimpa musibah bisa minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Jenis musibahnya patut kita berinnalillah dengan rasa takut, rasa cemas, lapar, merosotnya penghasilan, kehilangan jiwa, merosotnya hasil buah-buahan. Maka dalam hadis musibah agama, wala taj'al musibatana fi dinina, termasuk kita seperti salat tahajud, salat duha, baca Quran. Hati kita yang lari, hati kita yang lalai, itu adalah musibah. Apa maksudnya? Setelah ditanya oleh Fudail, jemaah yang berbisnisnya, apa maksudnya innalillahi itu Pak? Bapak tersentak dari kelalaian, dari ketiduran Bapak. Tapi maksud innalillahi itu apa? Bapak yang ditanya tadi, jemaah ditanya, masih teragak-agak, masih belum terkatakan apa yang mau disampaikannya. Dia terasa, tapi tak pandai nak menyebut. Kata orang Sumbar, bagi orang bisu bermimpi, kata, bak si bisu pada siang, terasa oleh indah ketuaan, katanya. Terasa mau sampaikan tapi tidak tahu menyampaikannya. Lalu Fudail membantu si bapak maksudnya itu Pak. Kalau makna literalnya, literalnya, innalillah kita milik Allah. Hidup kita dari Allah, nyawa kita dari Allah, kesehatan kita dari Allah, tenaga kita dari Allah, akal pikiran kita anugerah Allah. Kita hidup di bumi Allah, menghirup oksigen, meminum air Allah punya, menghuni bumi, beratap langit. Bumi siapa punya? Langit siapa punya? Tanah siapa punya? Yang menumbuhkan tanaman siapa? Afraitum man tazra'un. Dalam Quran. Tidak memperhatikan apa yang kamu tanam itu. Siapa yang menumbuhkannya? Dalam surah Al-Waqiah. Tidak pernah memperhatikan air yang kamu minum. Siapa yang menurunkan air itu? Semuanya nikmat Allah. Kita ini milik Allah dan kita dibalut berselimut nikmat Allah. Karena kita bukan milik kita, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada pemilik suatu saat. Wa inna ilaihi raji'un. Kembali untuk apa? Untuk dinilai prestasinya, dinilai in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, dinilai amalnya. Semuanya disingkap nanti, sehingga dalam surah Kahfi dibilang ma hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wajadu ma 'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Ketika dilihat catatan amalnya, kaget orang itu. Ayat 49 surah Kahfi halaman 299. Aduh, katanya, semua yang besar dan kecil ada dalam catatan buku saya ini. Nggak ingat saya dulu memformatnya, memadamnya, menghapusnya, mendelete-nya. Subhanallah. Hidup kita dinilai, hidup kita dicatat. Catatan akan disemak, akan dicek.
Subhanallah. Wa inna ilaihi raji'un. Semua kita akan kembali kepada Allah. Lalu orang tadi makin takut, makin cemas. Apa dia bilang? Ini penting sama kita ini. Famal hilah. Apalagi solusinya. Saya ini lalai, tidak ingat nak mati, umur 80. Pintu kubur sudah dekat, bisa tak ingat. Selama ini saya hidup dalam kelalaian. Apa solusinya? Kata jemaah. Apa kata Fudail dunia? Satu kata saja. Yasirah. Yasiratun. Al-hilatu yasiratun. Solusinya sangat mudah. Very easy. Sangat mudah. Orang yang mencari solusi dengan Allah, senang solusinya. Yang susahnya, dia bermasalah. Dia tak tahu solusi. Yang susahnya lagi, dia tak tahu dia bermasalah. Maka menyampaikan kepada itu wajib. Dalam khutbah Jumat minggu lalu, orang yang tahu tidak menyampaikan, statusnya sama dengan iblis katanya. Tahu dia diam saja dia. Nah, lihat khutbah Jumat minggu lalu ya. Ada 4 hikmah yang tertera dalam tungkat Nabi Musa katanya. Satu di antaranya, tahu dia diam saja dia. Itu sama dengan iblis. Iblis kan tahu dia. Tahu dia Allah. Tahu dia Allah. Tengok kata-kata iblis dalam buat Rabbi. Allah itu Rabbnya. Tapi dia silap. Dia aba wastakbar. Dia enggan dan angkuh. Subhanallah. Solusinya senang. Bagi orang banyak masalah, solusinya kata Fudail yasirah. Sangat senang. Famahiyah. Apa solusi itu? Kata Fudail, tuhsin ma'bad bagi umri yukfar laka masbab. Perbaiki lembaran hidup Anda hari ini besok lusa. Yang lalu itu akan diperbaiki Allah secara otomatis. Karena Allah itu Maha Ghafur, Allah Maha Ghafar, Allah Maha Tawwab. Ghafur, pengampun dosa yang gede, yang besar. Ghafar, pengampun dosa yang banyak. Tawwab, penerima tobat. Pintu tobat terbuka 24 jam. Kalau kita lihat dalam Quran, apa yang dikatakan kita ini sesuai dengan ayat 70 surah Furqan, bahwa orang yang bertobat itu betapa banyak dosanya, Allah akan mengampunkan dosanya kecuali syirik saja ya. Ayat 70 surah Furqan halaman 366, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang yang banyak kasus dengan Allah, banyak kesilapannya, disebut dalam ayat sebelumnya, lalu dia bertobat dan dia memperbaiki langkah, dia beramal saleh, dosa dan kesalahan yang banyak itu akan diganti dengan pahala yang banyak. Yubaddilu sayyi'atin hasanat. Kejelekannya, keburukannya akan diganti dengan pahala yang banyak. Kasus terhapus, dosa kesalahan diganti dengan pahala. Ini banyak dalam sejarah ini ya. Termasuk sejarah orang yang membunuh 99 orang, kemudian ditembak dengan 1 orang, 100 orang dibunuhnya, dia bertobat. Dalam sekian detik saja, sekian menit saja, dia bertukar status menjadi Habibullah, At-Tahibu Habibullah, insan yang martabatnya Allah. Inna wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang tobat, ingin membersihkan dirinya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaghfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.